Assalamualaikum, halo guys, welcome back to Vianisa dalam program Bisik, Bincang Asik. Ini bukan radio, bukan juga podcast, tapi storytelling tentang kisah percintaan, pengalaman, atau mungkin cerita kehidupan yang akan disajikan dalam program ini bersama Via. So guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Oh ya, gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Kurang lebih udah berjalan selama 2 minggu ini ya. Telat gue ngucapinnya, sorry banget. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kembali lagi di malam minggu ini buat kalian para single atau yang ditinggal doi nongkrong ya. Jangan bersedih, jangan khawatir karena gue yang akan menemani kalian di malam ini. Siapin tempat ternyaman kalian, siapin cemilan, and stay tune terus enjoy to my video. Malam ini gue akan menceritakan kisah masa lalu dari salah satu bestie gue. Gue ceritain sedikit tentang latar belakangnya ya. Gue biasa manggil dia majikan kelinci. Namanya Rayhan si paling baik. BTW namanya gue samarin, tapi kita sebut aja Ray. Jadi Ray ini tuh anak anim banget. Dia suka dubbing karakter-karakter anim. Dan yang seperti kita tahu, kalau anak anim tuh humble banget kan. Friendly juga ke lawan jenis. Ray juga adalah satu-satunya bestie gue yang percaya banget sama zodiak. Dan hampir seluruh karakter dari setiap zodiak dia tuh tahu. Dan dia juga cukup punya traumatik gitu dan sangat menghindari untuk jalin hubungan sama zodiak Sagitta atau Sagittarius. BTW zodiak dia ini Pisces kalau nggak salah. Dia bilang katanya gue bisa temenan sama Sagitta karena elemen yang dimiliki Sagitta itu melengkapi elemen Pisces. Pisces adalah pendengar yang baik dan Sagitta adalah pencerita yang handal, pencair suasana yang baik. Tapi gue gak bisa menjalin hubungan lebih dengan Sagitta karena Pisces dan Sagitta hampir memiliki karakter yang sama. Sehingga kalau disatuin jatuhnya akan jadi bumerang buat masing-masing. Dan bakal ada salah paham bahkan pertengkaran. Gue udah coba dan udah 2 kali gue dikecewain sama Sagitta. Ini versi dari si Ray. Tapi uniknya cerita dia ini, dia tuh punya traumatik masa lalu yang buat dia sekarang kalau misalkan deket sama cewek cuma dijadiin pelampiasan doang, cuma buat happy-happyan doang. Dan cewek yang buat dia punya traumatik ini bukan dari Sagitta. Nah loh, epic gak? Dan kontaknya si Ray ini menurut gue udah kayak asrama cewek, baik di WhatsApp ataupun di sosial media yang lain. Sampai-sampai kontaknya si cewek-cewek itu dinamain slot 1, 2, 3 dan seterusnya. Saking banyaknya tuh, bayangin deh sama kalian. Emang dia anak kacau sih menurut gue. Dan dia punya salah satu cewek yang pernah di-crushin sama dia. Tapi awalnya si cewek ini gak mau. Kita sebut aja nama ceweknya Rara ya. Si Ray itu tuh tipe orang yang kalau misalkan suka terus nge-crush, confess, and ditolak, ya udah dia akan berusaha buat ngelupain dan ngilangin perasaannya sama si cewek ini. Kalau dari pengakuan Ray, prosesnya itu nggak begitu lama, sekedar membatasi komunikasi doang kayak chatting atau telepon gitu. Dan sekitar 3 hari, perasaan itu udah hilang. Selama proses ini, si Rara ngerasa ada yang berubah nih dari si Ray. Karena WhatsAppnya Rara sempat diblok sama si Ray, akhirnya si Rara nanya melalui DM lead match. Kata Rara gini, lo akhir-akhir ini kenapa? Kok lo kayak ngehindarin gue gitu sih? Terus si Ray ini jujur kan anaknya, emang dia anaknya nih rada-rada sok polos gitu. Terus si Ray bilang kayak gini, ya gue mau ngilangin perasaan gue ke lo, gue gak ngehindarin lo, tapi ini cara gue dan gue berhasil. Rara bilang lagi nih, kenapa WhatsApp gue diblok? Ntar kalau gue mau cerita-cerita gimana? Terus Ray jawab, ya lo bisa DM gue lewat lead match aja, gue bakal tetep bales kok gitu. Si Rara nggak mau dan maksa Ray untuk buka blokannya. Tapi si Ray tetap tuh sama pendiriannya yang nggak mau buka blok WhatsAppnya si Rara. Sampai pada suatu ketika akhirnya blokan itu dibuka lah sama si Ray. Mereka chatting, telepon, kayak baper-baperan semata gitu. Dan Rara gantian nge-crush Ray. Rara bilang kalau dia nggak mau perasaan si Ray itu hilang ke dia. Dan Rara mau jadi pacarnya si Ray.
Nah, si Ray yang perasaannya udah hilang ke Rara, tapi tetap diterimanya nih si Rara. Kenapa si Ray nerima Rara? Ya karena itu tadi buat happy-happyan doang gitu loh. Ray sayang ke Rara tapi nggak ada rasa suka dan tertarik sama Rara. Cuma sekedar sayang doang. BTW, Rara tuh tahu tentang perasaan Ray gitu. Dia mencoba untuk buat Ray suka lagi sama dia. Bagi Rara status mereka ya pacaran, tapi bagi Ray ya cuma sekedar slot utama doang. Sampai sekarang hubungan mereka tuh masih berjalan ya kayak gitu aja sih. Dan yang bikin kagetnya lagi, zodiaknya si Rara ini adalah Sagita coy. Bingung ya kalian? Kok bisa gitu ya? Terus kenapa Vi dia bisa kayak gitu ke cewek yang deket sama dia? Emang trauma masa lalunya seperti apa? Nah jadi gini, sebelumnya tadi gue bilang dia pernah punya trauma masa lalu yang paling berat banget buat dia. Jadi waktu dia kuliah semester awal, Ray itu pernah deket sama cewek. Dan kita sebut aja nama ceweknya ini Nadia. Kalau nggak salah nih ya, gue lupa-lupa inget juga, si Nadia ini 2 tahun atau 1 tahun lebih dewasa daripada si Ray. Oke, jadianlah mereka berdua ini. BTW, posisinya saat itu, Nadia ini udah punya cowok. Tapi emang hubungan dia sama cowoknya ini lagi nggak baik-baik aja. Dan si Ray tahu tentang ini, which is Ray pasti tahu dong kalau posisinya dia adalah selingkuhannya Nadia. Akhirnya setelah mereka ngejalanin proses chatting karena LDR, mereka memutuskan untuk ketemu. Pertemuan itu adalah pertemuan pertama dan terakhir mereka. Dan pertemuan inilah yang jadi pemicu traumatik buat Ray sampai sekarang. Awalnya pertemuan itu tuh berjalan lancar dan baik-baik aja. Dan mereka sempat mampir ke salah satu resto di mall buat makan. Saat ada di resto itu dan ketika memesan makan, cowoknya si Nadia tiba-tiba datang. Which is mungkin si cowok ini kebetulan aja lagi nge-mall di mall yang sama yang didatengin oleh Ray sama Nadia. Jadi kayak emang kebetulan aja gitu. Di part ini nih yang bikin gue gemes banget. Si Ray ini mesenin makan buat Nadia sama cowoknya. Dan parahnya lagi si Ray bilang kalau dia adalah sepupunya Nadia. Si Nadia di situ kayak nggak ada rasa nolak, nggak ada rasa bersalah dan ngeiyain yang dibilang sama si Ray. Akhirnya setelah pesenin makanan, si Ray pamit pulang duluan dan ninggalin Nadia sama cowoknya di restoran itu. Setelah hari itu, Nadia nge-DM Ray di IG, bahkan sampai nelpon tapi nggak direspon sama Ray. Dan setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Nadia putus dari cowoknya karena ketahuan selingkuh juga, tapi sama cowok yang lain ya, bukan sama Ray. Setelah 1 tahun berlalu, Nadia sempat nge-DM Ray dengan maksud PDKT ulang gitu. Dia cerita soal diputusin sama cowoknya, si Ray ini tetap ngebales DM-nya Nadia, cuma ya sekedar ngerespon aja gitu loh, tanpa perasaan apa-apa. Gimana menurut kalian? Epic gak? Plot twist gak? Bingung kan? Sama, gue juga nih. Yang bikin gue keselnya tuh Lolanya si Ray ini kebangetan. Saat cowoknya Nadia datang, kenapa dia nggak langsung bilang gue cowoknya Nadia? Jujur aja kan bilang Nadia selingkuh ke gue dari lo. So simple. Ini malah dia bilang sepupunya Nadia. Kan malah nyakitin diri sendiri gitu kan. Dan juga secara nggak langsung si Ray ngelindungi Nadia ini dari kesalahannya. Gue juga nggak membela si Ray karena si Ray juga salah gitu. Lo udah tahu tuh cewek udah punya cowok, terus ngapain lo tetap maksain buat pacaran sama cewek ini? Untuk traumatik ini sih kalau menurut gue ya bukan sepenuhnya salah si cewek, tapi salahnya si Ray juga. Dia tahu hubungannya pada saat itu beresiko, tapi dia malah buat hubungan itu makin beresiko lagi buat diri dia sendiri. Jadi makin double kill kan rasa sakitnya. Dan menurut gue si Ray ini bukan gamon, tapi lebih kayak menghindari kejadian itu keulang lagi ke dia. Dan menghindari disakitin oleh cewek, terlepas cewek itu Sagita atau bukan. Intinya dia tuh tetap membutuhkan lawan jenis untuk kelengkapan hidupnya, tapi dia nggak bisa fokus hanya dengan satu wanita itu doang. Karena ya itu tadi, takut disakitin, makanya dia bisa friendly ke semua cewek walaupun dia punya slot utama yang udah jadi pacar sematanya. Dan gue pernah ngeliat respon dari semua cewek yang pernah deket sama Ray melalui chat WhatsApp. Gue speechless sih, karena si cewek-cewek ini yang bener-bener udah nganggep Ray itu orang yang spesial dalam hidup mereka, orang yang punya people someone story sama mereka. Ditambah lagi dengan sikap Ray yang humble dan welcome, apalagi di saat kita lagi curhat gitu.
Si Ray ini emang bener-bener bisa jadi pendengar yang baik tanpa mereka sadari bahwa si Ray itu kayak kayak gitu tuh nggak cuma sama lo doang, woi. Come on ladies, buka mata kalian. Buat kalian yang dengerin gue dan mungkin kenal sama Ray atau ada orang yang lagi deket sama kalian, terus ciri-cirinya sama kayak yang gue ceritain, mending udah deh, stop. Cari yang lain aja. Ray, sorry banget ya. Gue sebagai teman lo ngelakuin ini buat kebaikan lo, oke? Dan tetap aja sih dengan alasan traumatik masa lalu terus jadi pelampiasan, gue nggak bisa membenarkan kelakuan si Ray ini. Oke, lo pernah disakitin sama cewek lo, dijadiin selingkuhan, dan mungkin agak sedikit nggak diakuin saat dia kembali lagi sama cowoknya. Tapi sepenuhnya ini tuh bukan salahnya dia, karena sejak awal lo udah tahu tentang itu gitu loh. Kisah dia sama cowoknya belum selesai, tapi lo tetap maksain untuk buat story yang baru sama dia gitu loh. Dan juga gue mau bilang sama lo, please udahlah gitu, jangan jadiin cewek lain pelampiasan atas rasa sakit lo. Lo cuma disakitin satu cewek boy, tapi sekarang lo ngelampiasinnya ke banyak cewek. Kalaupun lo emang mau balas dendam, gue rasa udah cukup sih. Tapi kalau mau nyari rasa puas, itu gak akan pernah cukup. Buat lo Ray, semoga lo bisa cepet ikhlasin kejadian di masa lalu lo. Lo juga bisa menyadari kalau sebenarnya bukan kesalahan Nadia juga, tapi itu adalah pilihan lo pada saat itu. Dan sekarang lo menerima konsekuensinya. Agak nggak adil kalau lo ngelampiasin rasa sakit lo ke orang lain, tapi itu atas dasar pilihan lo sendiri gitu loh. Pilihan lo yang udah tahu salah tapi tetap lo ambil. Semoga lo bisa nyelesain kebiasaan buruk lo ini ya, dan hanya fokus ke satu cewek aja sebagai target utama lo. Good luck buat lo Ray, gue selalu nunggu kabar baik itu. So, jadi gimana pendapat kalian tentang kisah Ray ini? Traumatik jadi pelampiasan. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, untuk Ray, thank you banget ya yang udah ngizinin gue buat nyeritain cerita lo. Supaya banyak wanita-wanita yang berkomentar tentang lo ya. Dan supaya lo juga banyak dapat wejangan-wejangan dari komentar-komentar tersebut. Semangat terus ya Ray. Segini dulu aja gue menemani kalian di malam minggu ini. Buat kalian yang punya cerita tentang masalah percintaan, kisah galau, atau masalah-masalah kehidupan bersama pasangan, boleh banget buat berbagi ceritanya di sini melalui email via nisaiskandar@gmail.com yang udah gue tulis di description box, atau bisa juga melalui fanpage kita yaitu Basic Story. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like and subscribe sebagai support channel untuk menceritakan cerita-cerita seru dari kalian. Aduh, sampai typo-typo kan gue kan ngomongnya gara-gara si Ray nih. Oke, thank you guys. See you next time. Bye-bye. Mwah.